Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniatala Majid dengan NRP 5007231167. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas logaritma yang sudah saya buat. Pertama-tama, kita buat dengan declare dengan tipe real dan masukkan mata uang yang ingin kita konversikan, yaitu francs, marks, lire, pounds, dan dolar. Lalu kita buat declare lagi dengan tipe string dan kita masukkan variabel untuk mempermudah dan saya menggunakan f. Setelah itu kita buat output mata uang apa yang ingin dikonversikan dan kita masukkan inputnya sesuai dengan variabel yang sudah kita pilih yaitu f. Setelah input kita masukkan if sama dengan franc. Kenapa f? Karena f adalah variabel yang sudah kita pilih. Setelah itu kita buat juga yang lain if-nya. Setelah franc, marks, lire, dan pounds, kita masukkan output. Kalau misalnya memang benar franc, maka akan output berapa nominal uang yang ingin dikonversikan. Sementara kalau bukan franc, berarti marks. Kalau bukan marks, berarti lire. Dan kalau bukan lire, berarti pounds. Kalau bukan pounds, berarti memang mata uang yang Anda pilih belum tersedia. Kita balik lagi ke franc. Kalau misalnya memang franc, akan keluar output berapa nominal uang yang ingin dikonversikan. Lalu muncullah input franc. Franc sama dengan berapa dolar. Kita masukkan declare dolar sama dengan franc 1,14 dolar. Berarti satu franc sama dengan 1,14 dolar. Sementara kalau mark 1,3 dolar, lire 0,031 dolar, dan kalau misalnya pounds sama dengan 1,28 dolar. Baik, di sini saya akan eh, ngasih tunjuk bagaimana contohnya. Ini kan keluar berarti mata uang apa yang dikonversikan. Misalnya kita tulis apa? Pounds. Kita tulis pounds. Berapa nominal uang yang ingin dikonversikan? Misalnya 100 pounds. Nah, bakal keluar 100 pounds adalah 128 dolar. Kita coba lagi. Misalnya apa? Lire. Berapa nominal uang yang dikonversikan? Misalnya 50 lire. Berarti 50 lire adalah 1,55 dolar. Dan seterusnya begitu. Kita lanjut ke tugas selanjutnya. Baik, masuk ke tugas kedua. Di sini kita seperti yang tadi kita bikin declare dulu. Menggunakan tipe yang real S1, S2, S3. S itu maksudnya sisi ya. Lalu kita buat outputnya. Masukkan panjang ketiga sisi segitiga. Dan di sini kita harus masukinnya satu persatu. Jadi input S1, input S2, lalu input S3. Setelah itu kita bikin if. Jika S1 sama dengan, lebih besar dari nol dan S2 lebih besar dari nol dan S3 lebih besar dari nol. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka akan keluar output. Maaf, namun ketiga garis tersebut tidak dapat membendung bidang segitiga. Dan apabila benar, akan lanjut ke if selanjutnya, yaitu S1 tambah S2 lebih besar dari S3 dan S1 tambah S3 lebih besar dari S2 dan S2 tambah S3 lebih besar dari S1. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, maaf namun sisi atau garis-garis tersebut tidak dapat membentuk bidang segitiga. Dan apabila memenuhi, akan masuk ke if selanjutnya, yaitu S1 sama dengan S2 dan S2 sama dengan S3. Jika memenuhi syarat tersebut, maka akan keluar output segitiga tersebut adalah equilateral atau segitiga sama sisi. Dan jika salah, maka akan masuk ke if selanjutnya, yaitu S1 sama dengan S2 atau S1 sama dengan S3 atau S2 sama dengan S3. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, segitiga tersebut adalah scalene triangle atau segitiga dengan panjang yang berbeda-beda sisinya. Dan apabila benar, akan keluar output segitiga ini merupakan isosceles triangle atau segitiga sama kaki. Setelah dari dua tersebut, akan muncul if selanjutnya, yaitu S1 pangkat 2 tambah S2 pangkat 2 sama dengan S3 pangkat 2 atau
S1 pangkat 2 tambah S3 pangkat 2 sama dengan S2 pangkat 2 atau S2 pangkat 2 tambah S3 pangkat 2 sama dengan S1 pangkat 2. Jika salah, maka segitiga ini bukan merupakan segitiga siku-siku. Dan apabila benar, segitiga tersebut masuk ke dalam segitiga siku-siku. Dan sekarang saya akan ngasih unjuk contohnya. Baik, di sini saya akan mengasih unjuk contohnya. Akan keluar output, masukkan panjang ketiga sisi segitiga. Kalau misalnya kita memasukkan segitiga yang tidak masuk akal, misalnya sisi pertama 3, sisi kedua 3, misalnya sisi ketiga berapa 25. Kan tidak mungkin aja segitiga dan akan keluar output. Maaf, namun sisi atau garis-garis tersebut tidak dapat membentuk bidang segitiga. Sementara kalau misalnya kita masukkan 3, 3, dan 3, kan berarti segitiga sama nih. Segitiga ini adalah equilateral atau segitiga sama sisi, segitiga sama. Segitiga ini bukan merupakan segitiga siku-siku. Lalu kalau misalnya dua sisi sama sementara satu beda, maka akan keluar segitiga ini merupakan isosceles triangle atau segitiga sama kaki. Segitiga ini bukan merupakan segitiga siku-siku. Dan yang terakhir, kalau misalnya ketiga sisinya berbeda, misalnya 3, 4, dan 5. Segitiga ini adalah scalene triangle atau segitiga dengan panjang yang berbeda-beda. Segitiga ini merupakan segitiga siku-siku. Mungkin segini saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.